Hai, ketemu lagi sama saya Desi. Nah, di sini akan membahas gimana sih program linear. Akan membahas gimana sih program linear, ya itu. Sebelumnya kan sudah ada video gimana cara tutorial menginstal program QS atau Quantitative System di Matchbook, ya. Nah, untuk sekarang program linear itu apa sih gitu ya. Mari kita bahas. Nah, di sini dalam praktikum analisis kuantitatif pertama akan membahas program linear. Nah, sebelumnya ya, yaitu pertama ada pendahuluan, linear programming itu apa. Lalu yang ketiga nanti metode grafik, linear programming metode simplex atau teknik M. Lalu yang kelima transportation model, itu pakai metode Northwest Corner Rule ya atau NWCR. Lalu transportation model, metode Vogel approximation method ya. Lalu nanti ada model transportasi lagi yang evaluasi menggunakan the stepping stone. Lalu ada lagi model transportasi yaitu tahap evaluasi, the modified distribution. Nah, lalu nanti ada job assignment ya atau Hungarian method. Ya. Lalu nanti di sini ada network planning menggunakan critical path method atau CPM ya. Di sini program linear. Nah, program linear ini dirancang untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber daya yang terbatas di antara berbagai alternatif penggunaan sumber daya tersebut agar berbagai tujuan yang telah ditetapkan biasanya memaksimalkan laba atau minimalkan biaya dapat dicapai dengan optimal. Nah, program linear ini bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana misalkan kalian nih sebagai pembuat keputusan, entah wirausahawan atau seorang manajer, dalam mengambil keputusan yang sumber dayanya terbatas. Nah, ini kalian bisa menggunakan program linear. Agar apa? Nah, nanti kalian tahu nih, maksimalkan laba atau minimalkan biaya yang dicapai dengan optimalnya seperti apa. Sumber dayanya berapa. Agar ya tujuan yang tadi, laba maksimal atau biaya yang minimal ini bisa dicapai dengan optimal menggunakan program linear ya. Di mana ini program linear membantu sekali untuk kalian menganalisis manajemen kuantitatif ya. Nah, masalah yang dipecahkan dalam program linear ini ada dua, yaitu fungsi tujuan dan fungsi batasan. Ya, dinyatakan dalam dua fungsi. Itu adalah fungsi tujuan dan fungsi batasan. Fungsi tujuan atau objective function atau fungsi batasan ini bisa disebut constraint. Nah, fungsi tujuan ini menggambarkan sasaran yang akan dicapai, keuntungan maksimal atau biaya minimal. Nah, jadi kalau di studi kasus nanti dia tujuannya apakah keuntungan maksimal atau biaya minimal. Nah, nanti itu masuk ke dalam fungsi tujuan. Lalu di sini ada fungsi batasan. Nah, itu adalah kapasitas yang tersedia yang akan dialokasi ke berbagai kegiatan. Ya, nanti di studi kasus ada beberapa batasan. Nah, itu nanti masuk ke fungsi batasannya. Dan nanti kita lihat di contoh kasusnya seperti apa. Ya. Lalu, nah di sini beberapa ada bagian variabel keputusan. Nah, variabel keputusan adalah variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan-keputusan yang akan dibuat. Nah, lalu yang tadi juga kan ada fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Nah, fungsi tujuan ini merupakan fungsi dari variabel keputusan yang akan dimaksimumkan, nah itu untuk pendapatan atau keuntungan, ya, atau diminimumkan, nah untuk ongkos atau biaya. Nah, ya jelas ya. Lalu fungsi pembatas. Nah, fungsi pembatas merupakan kendala yang dihadapi sehingga kita tidak bisa menentukan harga-harga variabel keputusan secara sembarang. Lalu di sini ada pembatas tanda.
adalah pembatas yang menjelaskan apakah variabel keputusannya diasumsikan hanya berharga non-negatif atau variabel keputusan tersebut boleh berharga positif. Ya. Lalu juga boleh juga negatif, tidak terbatas dalam tanda. Nah, dalam contoh harus berharga non-negatif, yaitu X sama dengan 0. Ya, nanti ada pembatas tanda kurang dari sama dengan berapa nominal, kurang dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Nah, di sini ada contoh kasus dari linear programming. Nah, contoh kasusnya, nah di sini tuh ada seorang petani. Dia akan memproduksi jagung dan singkong dengan lahan yang dibutuhkan tidak lebih dari 50 petak. Nah, berarti di sini bisa terlihat dong batasannya X1, X2-nya jagung dan singkong. Nah, dengan lahan. Nah, berarti ini batasan pertama lahan. Dibutuhkan tidak lebih dari 50 petak. Ya. Petani tersebut membutuhkan pupuk. Nah, berarti ini kita bisa menganalisis batasan keduanya adalah pupuk sebanyak 30 kg per petak untuk memupuk jagung X1, berarti 30 X1 ditambah 60 kg per petak untuk memupuk singkong. Berarti 60 X2. Benar, ya. Jumlah pupuk yang tersedia adalah 2.400 kg. Jadi, fungsi pembatasnya 30X1 ditambah 60X2 kurang dari sama dengan 2.400. Kalau tadi pembatas pertama berarti di situ kan jagung dan singkong, ya. Nggak ada nominalnya berapa. Nah, jadi kita anggap 1. Nah, 1 itu kalau depan variabel nggak pernah ditulis. Benar, tidak pernah ditulis ya. Jadi X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 50. Benar ya. Pembatas 1, X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 50. Pembatas 2, 30X1 ditambah 60X2 kurang dari sama dengan 2.400. Pinter ya. Nah, di sini kita udah cari formulasinya. Fungsi pembatasnya sudah dapat ya. Fungsi pembatas 1 dan fungsi pembatas 2. Nah, lalu di sini pada studi kasus, jika keuntungan dari lahan jagung 4 juta per petak. Nah, jagung tadi apa? X1. Berarti 4 juta X1 ditambah lahan singkong. Singkong apa? X2. 6 juta per petak dalam sekali tanam. Ya. Jadi berarti 4 juta X1 ditambah 6 juta X2. Ya. Berapa sih keuntungan maksimum dari pertanian tersebut? Jadi yang dicari apa? Laba maksimum. Benar ya. Jadi fungsi tujuannya Max Z sama dengan 4 juta X1 ditambah 6 juta X2. Iya, betul ya. Nah, kita nih udah dapat nih formulasinya. Fungsi tujuannya Max Z 4 juta X1 ditambah 6 juta X2. Fungsi pembatasnya juga udah dapat nih. X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 50. 30X1 ditambah 60X2 kurang dari sama dengan 2.400. Ya, X1, X2, jagung singkong lebih besar sama dengan 0. Karena apa? Kita cari keuntungan maksimum. Ya. Tuh, jadi lebih besar sama dengan 0. Iya. Nah, biasanya kan kita di sini ya hitung manual. Nah, tapi lama ya. Biasanya hitung manual berapa lama? 15 menit, 30 menit. Oh my God. Ya, lama ya. Nah, sekarang kita pakai cara yang cepat. Itu adalah pakai program QS. Nah, pakai program QS, nah kita tetap harus mengetahui dulu fungsi tujuannya apa, fungsi pembatasnya apa. Bisa kita tuliskan seperti ini, ya. Nah, setelah kita dapatkan fungsi tujuan dan fungsi pembatasnya, nah bisa nih langsung kita buka program QS, ya. Mari kita coba.
Terlebih dahulu buka aplikasi atau program DOSBox-nya dari sini ya. Karena ini sudah langsung QS. Nah, nanti kita masuk pengkodingan. Kita minimize dulu ya. Masuk. Tolak. Oke, ini codingnya udah ada di sini ya. Ini coding-codingnya. Kita masukin. Mau spasi C, garis miring, DOSBox. Enter. Nah, lalu apalagi C.2 QS. Enter. CD spasi QS. Enter lagi. Terakhir QS.exe. Nah, setelah pengkodingan selesai, kita klik enter lagi. Masuk pada program QS. Press any key, spasi juga bisa ya. Nah, pertama-tama ketika kalian tampilannya sudah begini, nah, masuk ke modul 1, kita cari linear programming, masuk, spasi lagi, kita langsung input data ya, masuk ke data entry. Nah, di sini udah masuk, kita berarti input data. Di sini ada problem name. Bebas kalian namanya mau apa aja, tapi ini nggak bisa pakai spasi ya. Sini contohnya LP ya. Terus number of variable-nya. Di sini variabelnya ada berapa? Nah, tadi ada berapa? Jagung dan singkong. Berarti ada berapa? Ada 2. Di sini 2. Lalu number of constraint. Nah, constraints-nya ada berapa sih? Tadi fungsi pembatasnya berapa? 2. Betul, 2 ya. 2 dari mana? Nah, dari sini. X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 50. Lalu 30X1 tambah 60X2 kurang dari sama dengan 2400. Ya. Di sini kita carinya apa? Memaksimalkan ya. Maksimalkan laba, ininya bisa default saja. Kalau default nanti berarti kan di sini variablesnya 2. Jadi nanti X1, X2. Ya, kalau misalkan variabelnya lebih dari 2, ya ini sampai XN. Ya, gitu. Tapi bisa you define juga. Berarti nanti kalau you define, nah itu kalian sendiri. Di sini variable bounds-nya default, strip sheet-nya format aja. Oke. Nah, di sini objective function. Nah, tadi apa sih objective function? Fungsi tujuan, benar. Nah, X1-nya berapa dari fungsi tujuan? 4 juta, betul. 23. Lalu X2-nya berapa? 6 juta. Yaps. Nah, habis itu kita klik oke. Nah, lalu di sini constraint. Constraint itu apa sih? Nah, ini constraint tadi kan ya, fungsi pembatas. Karena kita tadi udah ketik masukin fungsi pembatasnya 2. Nah, di sini masuknya juga constraint-nya akan 2 ya. Karena tadi sebelumnya kita masukin constraint-nya itu berjumlah 2. Nah, sekarang tinggal kita input nih dari constraint pertama atau fungsi pembatas pertama. Itu X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 50. Nah, berarti berapa? X1-nya 1, X2-nya 1 juga. Iya. Lalu RHS-nya berapa? 50. Betul. Lalu di sini, fungsi pembatas 2. Nah, berapa sih X1-nya? Dilihat dari sini, ayo dilihat. Berapa? 30, betul. Lalu X2-nya berapa? Plus 60X2, berarti 60. Nah, di sini HRS-nya berapa? 2.400 ya. Tapi enak gak sih dilihatnya kalau gini? Terlalu jomplang ya. Nah, biasakan untuk perhitungan matematis itu disederhanakan dulu sesederhana mungkin ya. Jadi di sini bisa dibagi berapa? Bagi 30 ya, bisa disederhanain jadi kalau ini jadi berapa? 30 bagi 30.
1, benar. Ubah jadi 1. 60 bagi 30 berapa? 2. 2.400 bagi 30 berapa? 80. Betul, ya. Di sini langsung kita klik OK. Nah, kok hilang? Tenang, di sini nanti kita klik solution, solve the problem. Nah, di sini kita mau cari apa sih? Di sini ada bisa nih ya, kita metode grafik ya di sini, terus di sini juga bisa dilihat dari tabel ya, tabel-tabel iterasinya. Lalu di sini kalau mau langsung lihat hasilnya berapa sih laba maksimum yang didapatkan oleh petani ya, bisa nanti langsung show the solution ya. Nah, jadi mau lihat yang mana dulu nih? Nah, oke, kita lihat grafiknya dulu ya. Lihat. Nah, di sini klik OK. Nah, langsung kan kelihatan di sini si grafiknya. Nah, di sini kelihatan nih untuk solution yang optimal. X1-nya atau jagungnya ini 20, X2-nya atau jagung atau singkong berarti ya. Singkongnya 30 ya. Lalu objektifnya ini 2,610 pangkat 8. Berapa tuh, banyak banget ya. Kalau dikaliin berarti 260 juta. Nah, dari grafik ini aja udah kelihatan nih bahwa untuk X1 yang optimalnya ini 20 atau jagung yang optimalnya 20 sebanyak 20, untuk X2 singkong yang optimalnya ini sebanyak 30. Lalu laba maksimum yang didapatkan oleh petani sebesar 260 juta jika X1-nya 20, X2-nya 30 ya. Oke, mudah kan? Gampang. Bisa praktekin sendiri ya. Makin banyak praktek, makin bisa ya. Oke, di sini ISC aja untuk keluarnya. Nah, langsung keluar. Lalu di sini solution lagi. Nah, pengen lihat dong hasilnya gimana ya dari tabel. Nah, show the solution. Oh. Nah, kelihatan kan? Nah, ini solution summary for LP ya. Di mana untuk variabel number-nya X1-nya ini berarti solution-nya adalah 20, X2-nya 30 ya. Lalu di sini juga nah kelihatan laba maksimumnya 260 juta. Nah, nanti di sini kelihatan juga nih untuk sampai tahap akhir memperoleh laba maksimum iterasi yang kalian gunakan sebanyak 2 iterasi ya. Jadi kalau kalian buat perhitungan secara manual juga, nah ini kelihatan nih hasil akhirnya segini berarti ya harusnya. Terus iterasinya juga nanti kalian segini, 2 iterasi. Ya. Gimana? Gampang kan? Nah, lebih cepat dibandingkan kalian menghitung secara manual. Ya. Oke, menarik kan? Nah, sekarang kita ini cancel aja. Oke. Udah selesai. Kalau mau keluar, tinggal exit from QS. Nah, do you want save the problem? Nah, kalau mau save, bisa klik save. Yes, ya. Di sini LP. Oke. Thank you for using LP. Oke, ini exit. Nah, di sini kok belum keluar sih? Udah klik exit. Nah, tinggal kalian ketik lagi exit. Nanti dia keluar sendiri. Nah, oke. Tadi kan udah kita coba nih hitung ini menggunakan program QS-nya. Hasilnya berapa laba maksimumnya? 260 juta. Nah, untuk X1 optimalnya berapa? Ya, tadi 30 untuk S2 optimalnya. Ya. Nah. Oke, nah ini sekarang kita coba nih secara manualnya sama nggak? Nah, ini diganti ya variabelnya tadi ini X1, X2 jadi XY. Nah, di sini, nah pembatas 1, X tambah Y, jagung tambah singkong kurang dari sama dengan 50 untuk lahan. Untuk pupuk, nah 30X tadi ya 60Y kurang dari sama dengan 2.400. Nah, ini untuk fungsi tujuannya 4 juta X, 4 juta jagung,
6 juta singkong ya, 4 juta X ditambah 6 juta Y. Nah, kalau untuk manual berarti harus cari dulu ya. Nanti ini grafik pertidaksamaannya. Dari mana? Dari persamaan-persamaan yang tadi. Yang ini berarti persamaan 1, ini persamaan 2. Persamaan 1, X tambah Y sama dengan 50. Diperoleh, nah kalau X-nya 0, maka Y-nya berarti 50. Titiknya jadi 0,50 ya. Jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya 50. Berarti titiknya X-nya 50, Y-nya 0. Ya. Untuk persamaan kedua, nah ini udah disederhanakan ya, dibagi 30. Nah, sebelumnya kan 30X tambah 60Y kurang dari sama dengan 2.400.000 ya. Nah, di sini berarti udah disederhanain. Jadi X tambah 2Y kurang dari sama dengan 80. Nah, ini karena kita mau cari titik, kurang dari sama dengannya diubah aja jadi sama dengan. Ya, jadi jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 40 ya, atau titiknya X-nya 0, Y-nya 40 ya. Jika Y-nya sama dengan 0 ya, maka X-nya sama dengan 80 atau X-nya 80, Y-nya 0. Nah, ini kok dari mana sih 40? Nah, ini 40 berarti kan jika X-nya 0, nah Y-nya ini kan di sini 2Y ya. Jadi 80 dibagi 2, Y sama dengan 40. Sudah paham sampai sini? Iya. Setelah dapat nih titik-titiknya, lalu kita gambar grafiknya. Ya, nah beginilah cara menghitung manual ya. Lalu di sini sumbu X, sumbu Y. Kita masukin nih yang pertama, X-nya 0. Ya, Y-nya 50. Titik di sini ya. Lalu di sini Y-nya 50, X-nya 50, titik di sini, Y-nya 0. Tarik garis untuk persamaan 1. Yang garis ini adalah untuk persamaan X tambah 2, X tambah Y kurang dari sama dengan 50. Nah, untuk yang ini, dari sini persamaannya. Ya, titik X-nya 0, Y-nya 40, tandai di sini, lalu Y-nya 0, ya. X-nya 80. Berarti tandai di sini, setelah ditandai, tarik garis untuk garis persamaan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 80. Sehingga nanti kalian dapat di sini titik potongnya, titik potong A. Ya. Tapi kan kita nggak tahu di titik potong ini X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, untuk mencari X dan Y-nya, kita harus eliminasi terlebih dahulu persamaan 1 dan persamaan kedua. Ya. Persamaan 1 di sini ya. X tambah Y sama dengan 50. Persamaan 2. X tambah 2Y sama dengan 80. Kita eliminasi ya. Coret-coret habis X-nya, sisa 1Y dikurangi 2Y min Y. 50 kurangi 80 min 30, betul. Nah, kita ubah jadi positif, jadi Y sama dengan 30 ya. Nah, di sini kita udah dapat Y-nya ini sama dengan 30 ya. Kita tinggal mencari apa? X, betul ya. Nah, untuk mencari X, kita gunakan saja persamaan yang pertama. X tambah Y sama dengan 50 ya. Jadi, di sini kan kita udah dapat nih Y-nya ini 30 ya. Jadi X sama dengan Y-nya kita pindah ke sebelah kanan. Masih inget dong pelajaran ini ya. Nah, pindah ke sebelah kanan, berubah dong yang asalnya positif jadi negatif. Nah, jadi 50 min Y sama dengan berapa? Ya, sama dengan X berarti ya. Nah, berarti di sini X sama dengan 50 min Y-nya 30.
sama dengan berarti X-nya berapa? 20, betul. Jadi di sini kita dapat titik potong A untuk X-nya 20, Y-nya 30, betul ya. Nah, di sini sudah dapat nih titik potong, nih X-nya 20, Y-nya 30. Nah, kemudian ini belum selesai. Kita harus cari dulu mana sih yang paling optimal atau memperoleh laba maksimum dari X dan Y ini. Jadi ketahuan nanti mana yang optimal. Lalu di sini menentukan keuntungan petani. Kita substitusikan titik. Nah, titik-titiknya yang tadi sudah kita dapat. Ini yang sudah kita dapat. Nah, 20, 30 kita masukin ke fungsi tujuannya. Ya, 4 juta X tambah 6 juta Y. Nah, sehingga dapat ini ya, 4 juta kali X-nya 50 ganti 6 juta kali Y-nya 0, hasilnya 200 juta. Untuk titik potong yang ini berarti X-nya 0, berarti 4 juta kali 0 ditambah 6 juta kali 40 Y-nya ya. Jadi 240 juta. Nah, untuk titik potong yang tadi ya, di sini X-nya 20 ya, Y-nya 30 ya, Y-nya 30. 4 juta kali 20 berapa? 80 juta ditambah ya. 6 juta dikali 30 berapa? 180 juta. 80 juta ditambah 180 juta, kalkulator. Nggak usah ya. Berapa hasilnya ini? 260 juta. Berarti nih kalau kalian jadi petani, laba maksimum yang paling banyak yang mana sih? Yang ini ya, 260 juta. Betul ya. Jadi kalian bisa tahu. Nah, untuk X1 dan X2 atau X dan Y yang optimal adalah X-nya 20, Y-nya 30. Sehingga menghasilkan laba yang maksimal 260 juta. Atau berarti kan tadi X itu jagung, Y itu singkong. Jadi 20 jagung, 30 singkong menghasilkan laba yang maksimum untuk petani sebesar 260 juta. Gimana? Ya, sama kan tadi hasilnya dengan cara kita menghitung dengan program QS. Bedanya waktunya lebih cepat, jelas kalau kita pakai program QS ya. Nah, di sini bisa dipahami ya, pasti ya bisa dipahami dan dipraktekkan kembali ya, dicoba kembali. Ini sangat membantu kalian untuk memperoleh keputusan secara cepat menggunakan program QS ya. Sudah sekian penjelasan tentang program linear menggunakan program QS atau quantitative system ya. Semoga bisa dipraktekkan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every day